sampaikan kepada masyarakat, saya siap untuk ladeni, ya, dengan taruh nyawa. Sudah waktunya masyarakat harus mulai. Hukum dipermainkan, saya akan hadapi dengan taruhan nyawa. Siapkan hukum dan petisi kalau mau kriminalisasi saya, karena saya pasti akan melawan. Sebagai putra Tamalaki, saya siap untuk melawan terus. Ingat, lihat, bagaimana mungkin hakim bisa dipesan putusannya? Bagaimana mungkin hakim yang digaji oleh negara pakai uang rakyat bisa-bisanya hanya bisa menipu masyarakat? Ini saya Guntur Lareba, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran. Dari mimbar Mahkamah Kebenaran saya siap bertanggung jawab. Sekarang ini, ya, masyarakat banyak yang divonis belum tentu bersalah. Ya, hanya dengan gampang mereka bilang salah input. Ya, salah input berarti banyak salah input selama ini. Jadi saya siap bertarung. Ya, ingat. Jadi gini, semuanya ketujuh ke-8 terpidana ini termasuk Saka Natal kan? Iya. Kan nggak pernah ada cerita sedetail ini. Iya. Mereka cuma di sini. Iya. Semua detail kan setelah ramai. Nah, itu juga terus kamu kenapa sih sakitku ini kan pernah di dia yang cerita. Dia yang cerita. Oke. Masih bilang nggak bisa duduk lama. Ya bukan waktu di kota kan saya di Cirebon kan saya di yang jarak dekat kalau misalnya sampai dan itu ada cepukan. Ibu langsung lihat tuh? Iya, kemarin. keluarganya. Tadi juga dilihat oleh Tadi lihat lagi, ada. Ibu foto nggak? enggak, kan nggak boleh Oh iya, tapi nggak boleh ya. Ada cekungan. ada cekungan Di tengah. di sini di sebelah sini Jadi ada atas. ada cekungan. Ya buka dia kan Dia buka. dibuka sama terus keluarga biasalah ibunya sih nangis kan bapaknya nangis Iya. karena dia juga tidak pernah cerita sedetail ini walaupun sudah di lapas Cirebon waktu itu. Nggak pernah, jadi semua anak tuh nggak pernah cerita sedetail ini. Cekungannya segede apa? Dia telunjuk. Ya segini lah ya, Panjangnya ke atasnya. segini kan dia Panjang cekung gitu ya. Panjang ada mungkin kurang lebih 3 cm ya. 3 cm ada cekung ya. Nah itu cekungannya itu apa ya? Kayak semacam bekas luka atau hanya nggak hanya cekungan. Cekung aja. Cuman saya sih ngeliatnya gini, ini anak kemungkinan patah tulang karena kita kan nanya sakitnya sakit di mana, sakit sekali. Nyeri. Iya sakit sekali, jadi nggak bisa duduk lama, nggak bisa tidur. Saya kalau tidur itu bangun berapa kali itu untuk merubah posisi. Ya, tapi Sudirmannya sendiri merasakan sakit itu memang karena akibat Ya, Sudirmannya sendiri mengatakan dia begitu ya. dari dulu keluhannya, makanya kan Sudirman kenapa tidak bisa bekerja terlalu keras karena nggak bisa dia. Tapi baru ngaku kemarin ya setelah ditunggu. Ya, jadi fix ya bahwa Ya, luka ditembak dulu. cekungnya itu menurut Sudirman dia bekas pada saat ditembak dulu pada tahun 2016. Kenapa dia sampai cerita nggak Sudirman? Dia dipaksa mengakui perbuatan yang tidak dilakukan. Sudirman tidak mengaku terus akhirnya Kan semua juga sama lah, semua juga dalam kondisi yang sama, betul-betul dipaksakan itu. kalau di Cirebon kan berarti bukan penyidik Polda Bu ya? Iya. Berarti oknum penyidik yang di Ya, Cirebon. di Cirebon. Kan kalau di Polda tuh mereka datang tuh udah kondisi bocor-bocor. Waktu dikasih ke Polda tuh kan waktu itu saya datang ke sana, kok nggak ada sih yang butuhin soalnya kalau mereka kan alasannya khawatir ada serangan-serangan dari mana. Saya bilang khawatir serangan geng motor. Kan dulu mah kan geng motor ributnya. Iya. Dititipkan di Polda bahasanya gitu. Udah kondisi parah semua. Nah, untuk memastikan apakah peluru karet itu dilakukan oleh orang yang melakukan penangkapan atau yang mengamankan, Iya. ya, ataukah penyidik yang menginterogasi, maka saya tanya Sudirman cerita nggak berapa hari kemudian setelah diamankan ditembak peluru karetnya? Dia nggak ini, pokoknya sebelum tanggal 3 kan sebenarnya udah nggak ada. Tapi kan pas ditangkap kan semua juga cerita kalau pas ditangkap di mobil aja kan udah digebukin. Kan dibawa ke Polda itu kalau nggak salah tanggal 6 September ya 6 ya dilimpahkan ke Polda Ya, tanggal 6 September tanggal 2016 Kalau itu ya dikasih tanggal 5, kertas tanggal 5. tapi ternyata dari tanggal 30 udah nggak ada. Oh, Jadi berkasnya yang tanggal. tetapi kalau pengakuan Sudirman waktu di Cirebon ya Ya di Cirebon. Walaupun di Polda juga kalau pengakuan sangat juga tetap ada di Polda juga. sangat sadis Bu ya.
Titin dulu. Saya tuh dulu ya sering satu panel sama Ibu Titin ya, baik di mana, di Dua Sisi, di ELC. Ibu Titin selalu sulit untuk digambarkan. Waduh, kalau ya orang nggak mengalami dulu ya, kata ibu kan, ya apa sih namanya, mencekam ya. Iya. Orang semua sulit untuk ngomong apa, ternyata baru kebuka sekarang tuh ya. Luar biasa, Bu. Karena kan gini, kayak misalnya sidang sengketa tahun, kita sidang jam 9 kan dapat panggilan, sidang tuh sampai malam, jadi si saksi tuh udah keburu lelah banget. Dan pokoknya kalau kamu bohong, kamu yang masuk penjara. Itu semua pressure-nya seperti itu, dimana saksi mau ngomong belum apa-apa Diancam seperti itu kan. Namanya saksi kan gini, bukan masalah dia mau berbohongnya, antara jam kan kadang-kadang orang nggak banget gitu loh, masa jam 9, nah itu yang akhirnya Jual lagi punya itu ya. iya, punya karena ancamannya kalau kamu berbohong kamu dihukum 6 tahun penjara. Bolak-balik itu aja setiap saksi tuh yang mau ngomong tuh. Jadi padahal kesaksiannya bukan masalah bohong, hanya misalnya ngapain dulu, orang kan makan dulu apa minum dulu kan, kadang-kadang itu kan Iya. yang sederhana, bukan pada materinya gitu loh. Oke,